Saya masuk ke dalam, kan pagar saya segini nih, bisa kelihatan dari sana ngeliat ke sini bisa gitu. Dari sini juga ke sana bisa nih. Saya masuk ke dalam, Bang. Karena mungkin saking capeknya ya, biasanya kan saya cuci muka, cuci kaki Biasalah gitu. cuci Itu bersih-bersih sebelum istirahat ya. Oke. Itu saya enggak, Bang. Saya masuk udah capek banget, ngantuk kan. Saya standarin motor, masuk ke dalam, saya tidur, Bang. Posisi saya tidur itu nggak lama, Bang. Mungkin 15-20 menit, Bang. Ya mungkin karena ngantuk banget langsung terlelap kan. Saya cepet tidur. Almarhum itu ada, Bang. Posisi kata dia tuh pakai handset kan, lagi tiduran, ngadep di belakang kursi ini ada Gucci, Bang. Jadi lemari yang isinya kayak vas bunga, Gucci. Orang kaya tau Orang lah. kaya, Gitu. paham. Lagi tidur, posisi mau terlelap, Bang. Handset dia ada yang nyabut, Bang. Jadi Dari posisi kuping? Apa dari handphone? Oke. Kata dia nih, gue lagi udah mau ngantuk banget, udah mau masuk ke alam tidur, itu handset gue dicabut. Pas dia bangun, itu almarhum di kursi yang saya jelasin tadi, Bang. Lagi begini. Jadi ininya katanya hancur. Dan kata ini menurut si Bex yang istrinya orang situ nih, Bang, yang tempat kejadian. Ternyata bukan sekali doang Bang kejadian itu, Bang. Itu beberapa kali ada di situ. Dan menurut bapaknya Bex juga kan sempat cerita kan kita pas itu beberapa ini ke rumah Bex juga kan. Ngobrol kalau di situ emang tempat jin buang anak. Kejadian itu bukan sekali dua kali. Dan Bex ini cerita ke saya, lu tahu kan Pade yang orang Malang, yang jualan rokok yang deket rumah dia nih, Bang, bukan rumah bininya ya, bukan rumah yang baru nih, rumah dia. Iya kenapa? Itu kan udah nggak ada. Jadi sebelum kejadian si Gembul ini, dia udah duluan, Bang, balik nonton bola sama cucunya, kejadian sama dilindas sama truk itu, Bang. Berarti proyek itu benar-benar ini ya, udah nguras berapa banyak korban itu ya? Iya udah, nggak tahu itu tumbal atau gimana. Katanya menurut orang yang kampung situ nih, yang istrinya si Bek ini teman saya, ya tempat jin buang anak. Entah kodam apa segala macam setan-setan tuh buangin di situ, Bang. Cerita misteri ada di sekitar. Aduh, hati-hati Mas. Halo. Ini saya punya tiket cemas, mau cerita kecemasan, Bang. Oke, siap dengan Mas siapa? Mas Angga. Mas Angga. Oke. Baik teman-teman, kita kedatangan narasumber, ada Mas Angga yang hari ini sudah bawa tiket dan mau menceritakan kecemasannya. Seperti apa kecemasannya? Kita akan dengar sesaat lagi. Oke, Mas Angga, gimana kabar hari ini? Baik, Bang. Baik, alhamdulillah. Terus gimana kegiatan hari-hari? Ya masih sibuk parawiri aja sih. Ya. Oke, Mas Angga, hari ini datang ke Cemas Media, pastinya ada sesuatu kecemasan yang mau diceritakan. Gimana sih awal mula ceritanya? Jadi mungkin saya di sini mau cerita tentang sahabat saya nih, Mas. Sebelum saya cerita ke kejadiannya, saya akan cerita historinya dulu nih, saya sama almarhum ini kan. Oh, ini sahabatnya? Sahabat saya itu meninggal. Udah meninggal. Karena saya kan dari Jawa nih, saya pindahan ke Bogor tahun 2009, belum ada temen nih. Saya masih main biasa, karena di situ ada rental PS juga kan. Di Bogor itu? Di Bogor ya, di tempatnya Cibinong sih. Kita biasa main PS, karena emang belum punya temen. Akhirnya tuh kenal sama almarhum ya di rental PS ini. Yang di Cibinong itu? Iya, posisi saya pakai baju salah satu klub bola lah di situ. Sebelah Persija kan, saya suka Persija, saya yang main PS yang milihnya itu terus. Tiba-tiba tuh di belakang tuh dia nepok punggung saya gitu loh. Lu jadi mana emang? Karena posisi saya pakai baju Persija nih. Oh, sementara kalau Cibinong itu ikutnya Persib ya? Enggak mesti juga sih. ya? Ada yang Persija juga? Ada yang juga Persija. Jadi dia ngomong gitu, iya Mas. Akhirnya nanya-nanya kan, ngobrol, sempet nanya lu udah pernah nonton belum, apa segala macam. Ngobrol lah ya? Iya, ngobrol di situ. Akhirnya saya ngomong, belum sih Mas, saya kan suka-suka doang gitu. Dia nanya juga, lu emang orang mana gitu. Orang sini belakang, dan kebetulan rumah si almarhum ini sebetulnya Gembul lah. Rumah Gembul ini deket nih sama rumah saya nih. Masih satu gang itulah, satu komplek. Lah deket, gue bocah sini belakang gitu. Blok ini. Oh iya Mas, akhirnya kita ngobrol-ngobrol jadi main bareng nih, main PS berdua. Setelah kita main PS, main nih ke rumah dia. Main ngobrol lah, biasa lah, perkenalan kan. Dia teman saya pertama di Bogor juga, udah seperti keluarga sih saya nganggapnya. Ngobrol-ngobrol, jadi setiap hari akhirnya setiap malam nongkrong di situ. Dikenalin di PS sama itu ya? Bukan di rumah si di rumahnya si Gembul ini. Ngobrol di situ, dikenalin sama teman-teman yang lain nih. Ada Tommy, ada Hadi, Fajar, ada ya semuanya temen lah kenal situ. Kita ngobrol, sempet nonton bola juga kan. Setelah nonton bola,
ya seiring berjalannya waktu kan kita semakin tua kan, Betul. dewasa, akhirnya mulai pisah nih ya dengan kehidupan masing-masing lah kerja. Oh, itu dulu berarti pas Mas Angga udah masih sekolah atau gimana? Masih Atau- sekolah sih. Masih waktu itu. sekolah. Lulus ya baru mau masuk ke SMP. Oh, ya oke lanjut. Dan si Gembul ini kan usianya di atas saya nih, 3-4 tahun lah. Senior jadi Senior, saya manggil dia juga masih bang dulu kan. Setelah itu bertahun-tahun akhirnya saya kerja nih, jarang di Bogor lagi, kerja keluar kota. Terus di hari itu ya biasanya kalau saya kerja di luar kota biasa suka ngabarin gitu. Zamannya masih Facebook kan dulu, sama BBM kan kejadian ini di 2017. Biasa lu balik kapan lu? Kan panggilan saya di Bogor tuh Onge. Nge lu balik kapan lu ke Bogor? Nggak tahu Bul, ntar lah nunggu ada waktu juga gue. Ya elah lu ngapain sih kerja mulu digituin ya sama si Gembul. Ya daripada di situ mulu Bul, gue bosen kan namanya kita nongkrong-nongkrong terus tiap malam. Akhirnya ntar kalau udah balik lu kabarin. Udah tuh bang, ya sekedar kabar-kabaran lewat Facebook lah. ya. Sama BBM lah kadang. Singkat cerita, di 2017 itu ada pertandingan final antara Borneo sama Arema nih Arema, di oke. Bogor. Heeh. Dia ngabarin lagi, ya excited lah karena kita suka bola kan, sama-sama suka bola. Ngabarin, ini final nih main di Pakansari. Pasti rame. Lu kesini aja. Kita ketemu tamu jauh nih dari Malang. Emang saya juga beberapa punya temen di Malang nih. Oke. Buat nyambut, akhirnya yaudah Bul, ntar gue nyari dana dulu buat balik. Itu di mana dulu? Masih di Jawa, kerja Oh, di di Jawa, Karena oke. saya kan asli Pemalang. Oh, Masih di iya. Jawa. Berarti pas waktu itu balik ke Pemalang. Ya emang di Pemalang lumayan lama lah itu. oke. Ikut tua juga kan, punya usaha seafood. Terus? Akhirnya ke situ, di chat beberapa minggu itu dia ngechat. Lu ntar kalau mau balik ke sini, lu chat gua dulu. Lah kenapa emang Bul? Gua udah pindah. Jadi kampung saya di Bogor nih Kardenan namanya. Gua udah nggak di Kardenan, gua udah pindah di Bojonggede. Oh, iya tahu. Yang kurang lebih jaraknya ya 30 menitan lah dari Kardenan ke Bojong. Lah lu ngapain pindah ke situ Bul? Ntar gue kalau main ke lu susah dong. Saya bilang gitu kan. Enggak lah, makanya gue ngomong kan biar lu ntar pas balik nih, gue jemput nih, biar lu kenal sama teman-teman gue lagi. Oke. Beda lagi nih. Beda circle lagi ya. Beda circle lagi. Oke. Kalau yang di Kardenan kan emang kita hobi bola kan. Tongkrongannya kalau di Bojong itu beda gitu. Jadi ya udah Bul, ntar Bul. Saya cerita, saya balik tuh ke rumah ngabarin. Malam Bul, gue udah di rumah. Ya udah lu situ aja, ntar gue ke situ. Dia naik motor ke rumah saya ngobrol biasa kan. Kebetulan emang orang tua saya udah kenal dia juga. Oke, karena Udah akrab gitu. teman lama lah ya. Oke. Terus tiap nonton bola juga dia selalu ke rumah gitu loh. Ngobrol-ngobrol akhirnya diajak, ayo ke Bojonggede, gue kenalin lagi nih sama teman-teman gue. Si Gembul gitu bilang gitu. Akhirnya ke situ kenal lagi nih sama Ibe, sama Bex, sama si Aji sih ya teman-teman saya. Gerombolan yang baru lagi lah. Di situ. Namanya kita baru balik merantau kan, walaupun dari kampung sendiri nih. Iya, Cuma kan kerja, ya biasa lah namanya anak muda, ngopi, minum segala macam. Masih fun-fun aja karena Gembul ini asli Betawi bang. Ya bacotnya nyablak lah, ceplos-ceplos. Emang orangnya asik. Situ biasa buat apa ya, ngidupin suasana lah kalau ngobrol, apalagi pagi minum, suka ngelawak-ngelawak gitu. Udah di situ, akhirnya kan cuma libur beberapa hari doang. Ya saya balik lagi kerja lagi, ke Jawa lagi nih, ninggalin inilah kayak gue udah agak tua nih, gue pengen balik lagi kerja yang benar gitu. Ya udah, hati-hati bisa gitu. Akhirnya saya di Jawa, cuma karena kemarin nongkrong terus ya tiap hari, pas di Bogor nongkrong jadi kayak kebawa gitu loh suasananya. Enak di Bogor ya, mesti nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang lain. Jadi nggak betah ketemu circle baru yang notabene kayak ngerasa lebih asik gitu lah. Hidupnya jadi kayak berwarna gitu. Terus akhirnya nggak niat kerja, harus fokusin nongkrong. Dia sempat pengen balik, akhirnya, Bul, gue kayaknya mau balik nih. Dia udah nggak se-excited kayak kemarin-kemarin, beberapa bulan yang lalu kan. Ya udah, gitu doang. Lu kenapa Bul? Nggak apa-apa udah, kalau mau ke Bogor ya Bogor aja nge. Ada yang beda nih, tumben banget. Biasanya kan kayak, yaudah kapan, ayo. Buru dah, lu ngapain sih gawe mulu, kayak orang susah digituin kan. Ini tuh beda banget tumben. Akhirnya singkat cerita saya ke Bogor, nongkrong lah karena kan udah tahu rumahnya kan. Dari rumah saya ke rumah si Gembul. Di situ ngobrol lagi, ini bocah kok beda. Saya ngabarin yang lain kan, kebetulan ada grup BBM kan. Teman-temannya di Bojong saya kabarin,
gue lagi di rumah Gembul nih, lu kesini aja gitu. Ah males gue ngobrol sama Gembul. Dah bingung nih, Ya, kenapa males lagi? kenapa be? Paling ntar ceritanya keluarga-keluarga mulu, males gue dengernya. Oh. Gembul bilang gitu, si Ibe nih. Udah lu sini aja ngopi, akhirnya ajakin bocah dah, gue udah di sini nih, masa iya lu nggak pada kesini. Akhirnya ngajak bocah, nongkrong lagi di situ, ngobrol, ya si Gembul Ikut tapi. ngikut di situ karena kan kita nongkrong jadi rumah Gebul sampingnya tuh ada saung Oke. gitu lah buat kita pada duduk. Bocah kok dari tadi diem gitu nggak kayak biasanya gitu. Yang Biasanya nyablak dan segala macamnya ya, nyablak. oke. Terus kayak ayolah PT-PT atau segala macam. Itu enggak beda. Akhirnya ngobrol sama yang lain, lu kenapa bego nih bocah mah ditemenin jangan kayak gituin. Ah lu belum tahu sih dia mau cerita keluarga mulu bosen gua sampai bocah pada enek kalau dia cerita gitu. Emang cerita apaan? Ah ntar juga lu tahu. Cuma masalah obrolan ini nggak saya sampein ke Gembul gitu. Takut dia kenapa-napa gitu kan. Oh, jadi selama ini di pertemanan kalian itu yang sama Mas Angga itu belum pernah ada cerita-cerita itu. Iya belum. Jadi makanya belum dengar sama sekali apa yang Kalau diceritain. di Kardenan kan kayak asik-asik aja ya di Bojong kok dia tiba-tiba gitu. Dan itu juga masih bingung saya juga. Akhirnya ya udah besoknya nongkrong lagi. Cuma ini nggak sama temen, berdua doang nih. Bul, gue bosen nih, ayolah nongkrong keluar gitu, jangan di rumah lu nih. Kemana? Udah kemana aja kita ke Bogor ke jalan-jalan nongkrong ngopi di sana gitu. Ya udah yuk, baru nih jalan kita bang berdua. Jalan di sana kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia terbuka semua gitu. Lu kenapa emang? Ini, jadi penyebab permasalahan dia tuh gara-gara dia kan punya empo nih, kakak pertama perempuan, kedua cowok. Jadi gara-gara dia kakak yang cowok ini balik lagi ke rumah, akhirnya jadi timbul masalah gitu loh. Kadang suka mabuk, kadang suka minta duit di emak, dan emak ini udah tua, kebetulan udah almarhum kan bapak dia. Kadang minta, posisi lagi mabuk gitu. Padahal kata si Gembul ini, dia nikah aja orang tua nggak tahu nih. Jadi kayak mencampakkan beberapa tahun gitu. Dan saya juga kenal sama Bang Eno. Awal-awal dulu kita kenal kan ngobrol lah kadang ngopi segala macam, nggak tahu bakal ada masalah kayak gini loh. Terus gimana Bu? Ya gitulah, gue nggak suka aja gitu. Dan setelah tahu ini kita ngobrol lagi, setelah ngobrol itu kan nongkrong lagi nih ada Bang Eno juga di situ. Ya kayak orang apa ya? Kena mental gitu Bang. Si Bang Eno ini. Oh, bukan si Gembulnya. Bukan, belum si Gembul ya cuma kesel-kesel doang karena emaknya dibikin nangis terus gitu loh. Kalau lagi mabuk suka rese minta duit, ntar duit dikasih empo yang perempuan yang di Jakarta diminta gitu. Keselnya di situ si Gembul. Dan Bang Eno kalau cerita, ini orang kok tambah sini tambah ngaco gitu. Jadi kayak yang kita dengerin dia ngobrol, wah lu kok jadi nyimpang kemana-mana Bang gitu. Cuma kan karena dia lebih tua dari saya dengerin aja. Dengerin kan. ya, oke. Itu ngobrol udah, lu mendingan kayak gini aja Bu, mending lu kerja. Jangan di rumah. Gue nggak bisa kerja. Kenapa emang nggak bisa? Tahu kan mak gue udah tua. Ya emang dari Gembul pertama kita kenal nih, dia nggak pernah kerja Bang. Cuma kayak nganterin anak tetangganya sekolah. Oh, jadi kayak Serabutan gitu. serabutan. Nah, tapi notabene masih paham kalau dia harus cari sesuatu. Oke. Kalau nggak parkirin di Alfa gitu kan. Dari situ ya daripada lu kayak gitu satu rumah sama abang lu marah-marah mulu. Enggak, gue kalau nggak ngeliat emak gue udah gelap mata gue gitu. Gelap mata gimana maksud lu? Udah gue matiin abang gue. Dah, lu jangan kayak gitulah bego. Saudara lu itu. Sendiri, oke. Cuma ya kita kan sebagai orang yang nggak tahu permasalahan dia juga. Kita belum tahu gitu Bang. Maksudnya kok penyebab dia kayak gini-gini banget, kenapa gitu. Tumben ini beda banget Bang orangnya. Setelah itu ya udah lu sabar-sabarin aja. Kalau abang lu lagi gini, lu jangan ladeni. Udah tuh Bang. Saya nongkrong lagi ke gubuk, kan kita punya gubuk juga nih, base camp kita lah. Jadi rumah dia tuh komplek belakangnya ntar kampung. Jadi orang kampung ini kalau mau keluar ya lewat komplek ini. Nongkrong di situ, coba Gembul di chat, nggak bales tuh. Kalau yang lain ngechat nggak bales, kalau saya ngechat bales gitu. Udah ngapain lu ngechat dia, percuma bego. Nggak dibales gitu. Ntar kayak gitu-gitu juga, enggak ini balas, suruh kesini nggak bakal mau dia. Ya lu makanya jangan kayak gituin, maksudnya bocah cerita mah lu dengerin. Kagak, emang bocahnya begitu aja. Lu ntar juga tahu, ya awal-awal saya juga masih ngebelain si Gembul gitu. Karena belum detailnya mungkin belum dapat ya. Iya. Terus setelah itu tiba-tiba di hari setelah nongkrong di saung ini nih base camp kita, dia ngechat, lu di mana nge?
Tuh kayak ngotot lah, di mana ngechat banyak banget kan di rumah. Yuk bantuin gue. Bantuin apaan? Udah lu kesini aja bantuin gue. Lu bawa BR. Buat apaan? Mau ngebacok abangnya bang. Dia. Ya saya bercanda kan, apaan sih lu gila lu jangan kayak gitu bego. Kagak, gue udah empet banget gue. Jadi habis berantem bang di situ bang. Akhirnya saya ke rumah dia, saya ajakin keluar lagi nih. Dari kemarin omongan saya nggak dipakai, saya ngomong ya udah makanya daripada lu kayak gitu kerja udah. betul. Cuma ya bebel, dan saya juga cepet emosi juga kan akhirnya. Ya bener bocah pada ngomong kayak gini, lu nya jadi dengerin susah nih. Dikasih taunya. Dia kasih tahu nggak denger gitu loh. Mm-mm. Wah udah, lu kalau emang kayak yang lain, cuma gue juga nongkrong sama lu. Lu ngapa bego, jangan kayak gitu lah. Dia sempet kayak jamak kesel sendiri gitu lah. Udah tuh bang mulai ngurung, akhirnya beberapa hari kemudian tuh kita nggak nongkrong bareng. Saya masih nongkrong di Bojong. Masih sama anak-anak yang lain sama tadi yang ya. lain gitu. Cuma kadang kasihan gitu. Ke bocah lagi kayak gitu, lagi ada problem kita Kayak ditinggalin gitu Iya. aja, oke. Takutnya mikirnya gitu bang. Padahal kan kita juga rame-rame, dia nongkrong nih. Ntar diem doang. Kayak udah nggak kayak biasa, jadi nggak asik gitu loh. Lagi-lagi kayak, weh inilah ngopi apa gimana, dia diem. Terus kita juga sebagai teman bingung gitu loh. Udah kejadiannya itu berarti posisinya saya ngajak IB tuh nongkrong, si IB. Saya ngechat tuh abis maghrib, ngechat. Be, lu di mana? Gue di rumah nih. Ngopi yuk. Ngopi di mana? Di rumah Bex dah, coba lu chat aja gitu. Saya bilang gitu ke IB kan. Yaudah lu kesini Be dulu. Saya main ke rumah IB nih. Ngechat si Bex. Bex ini udah punya istri. Ya kampungnya beda lah, cuma deket. Sama rumah si IB. Nongkrong di situ. Ya gue masih gawe nih, gue balik jam 9. Kalau mau lu kesini aja ntar gue kabarin. Masih sama IB, akhirnya jam 9 itu. Bex ngabarin, saya jalan nih berdua sama IB, naik motor saya. Main ke Bex, biasa ngobrol. Kan dia baru bangun rumah gitu kan. Jadi masuk rumah itu ruang tamu masih kosong gitu, pakai tikar doang gitu. Dia punya PS juga kan dia. Masuk ke dalam, main PS kita bertiga. Di cup, karena kan posisinya buka pintu PS itu ada di sebelah kiri kan. Main. Saya suka kayak, coba dah chat Gembul dah. Kasihan dia. Lu aja dah, gue males. Saya sempat nyuruh IB kan. IB udah males gitu, saya chat. Bul, di mana? Belum dibalas nih. Setengah jam kemudian dia balas. Ngapa nge? Gue di rumah nih, baru bangun tidur gitu. Lu kesini dah rumah Bex, gue lagi pada main PS nih. Yaudah bentar. Udah tuh bang, bocah mau kesini nih. Saya Bex sama IB kan. Lagi main PS, datang lah setengah jam kemudian si Gembul. Dengan setelan biasa, jaket Levi's, celana gombrong kan itu di bawah lutut sama topi merah dibalikin. Kita lagi main PS, dia itu datang langsung ke pojok. Pojok dari ini loh, ruang tamu gitu. Iya, sudut lah ya. Sudut ya di sudut. Pojok, saya lagi main PS. Kelar nih, ajakin, Bul ikut ya Bul. Kagak dah. Ini lu milih gak? Kayak di cup gitu bang, namanya PS kan turnamen kan. Jadi ada dikocok lah istilahnya gitu ya. Kagak. Yaudah lanjutin aja kan, udah fokusnya main PS kita, main PS. Terus bocah diem sambil, jadi megang HP gini bang, HP-nya BB dulu. Di sudut mau main HP gini aja. Tawarin nama IB, Bul, nih ngopi, ngerokok lah. Gitu. Si Gembul ini cuma ngangguk doang ya. Akhirnya dicengin sama IB. Sini lu anak kampung, gabungin sama anak komplek. Bercandanya gitu kan bang di tahun itu. Lu ngampung mulu lu, udah sini gabung sama anak komplek. Bercanda gitu. Akhirnya ya main PS, udahlah biarin aja gitu. Udah main PS, Bex bilang gitu. Udah lanjut main PS. Kan ganti-gantian nih, saya duduk. Lu ngapa Bul? Kagak, gak apa-apa udah. Lu jangan kayak gitu, lu cerita kayak apa. Ya, karena aneh ya, dia diem banget gitu. Diem gak ngerokok, gak ngopi sama sekali bang di situ bang. Setelah ngobrol lama, udah nih lu ikut gak? Tetep enggak, jadi tetep di pojok udah diem aja. Akhirnya kan kita kesel juga bang. Iya, Udah bingung. bocah. Sebenarnya maunya apa sih lo gitu? Iya istilahnya gitu. Terus? Lu datang ke sini tapi kayak gitu doang. Gitu. Kan saya kayak ngerasa lu lagi ada apa-apa kan, makanya ditemenin gitu loh. Ini lu kesini ada bocah biar lu nggak ngerasa sendiri gitu. Tapi kalau pas ditemenin ya kayak gitu lagi. Nah, kita udah fokus lanjut main PS. Tiba-tiba dia cabut nih bang, jam 1-an. Dia sama sekali nggak ngerokok, nggak ngopi, dia cabut. Balik dulu ya, dicengin lagi sama IB. Lu ngapain jam segini balik? Biasanya emang di rumah Bex ini sampai habis subuh bang, baru pada balik. Dicengin sama IB, ngapain lu balik?
kayak mak lu cantik aja digituin sama si Ibe kan. Terus? Si Gembul ini udah diem aja. Diem lewatin kita naik motor ya kita bodo amat. Kita kan posisinya Masih kan saya lagi main PS nih sama Bex. Ibe kan enggak nih. Ya yang ngoceh Ibe. Kayak main PS. Mana Bul? Balik. Ah nggak seru lu ah. Udah dia nggak ngebalas apa-apa gitu. Kita lanjut main PS. 3:30 itu antara 3:30 atau jam 3-an. Kan namanya kita main PS ada bosnya bang. Ibe mulai nih buka HP lagi. Buka HP, saya lagi main PS kan. Baik udah agak rebahan tuh, saya main PS. Ibe ngomong, lu lihat ada grup. Apaan? Jadi teman kita namanya si Ardi nih, kita manggilnya si Botak kan. Si Botak ini di grup ini ngomong bang, weh, Gembul lu mati. Ituin di grup. Terus? Si Ibe bilang, si Botak, ya bahasa inilah, tai banget anjing ini bocah. Bercanda gini, gitu. Okay. Takutnya si Gembul tahu nih, ntar malah kesel kan. Chat aja Be, chat pribadi aja Be. Di chat kan akhirnya. Tak, lu jangan kayak gitu di grup. Hapus gitu. Lu bocahnya kan lagi kesel gitu. Takutnya baper atau gimana kan. Kagak bego. Gembul beneran mati. Lu kata siapa? Bapak dia emang marbot musola situ bang. Dan musola ini deket sama rumah si Gembul gitu loh. Kan rumah Jadi Gembul. diumumin di situ ya? Terus perbatasan sama kampung. Dan si Botak ini si Ardi emang rumahnya di kampungnya. Perbatasan sama komplek gitu. Kata bapak gua, serius bego. Lu emang di mana? Gua di rumah Bex nih lagi main PS. Lu mending kesini dah. Ini bocah udah ada rame nih pada kumpul di saung gitu. Lu jangan bercanda. Kagak. Orang bapak gua bilang temen lu tuh yang brewokan gitu. Dia kan agak brewokan nih, agak gembul kan. Tuh meninggal. Udah lu kalau mau percaya kesini aja. Ya kita digituin. Bek. Wah gembul mbak. Ya kita masih bercanda bang. Kita bertiga tuh kayak apa aja anjir. Serius gak? Difotoin sama si Botak. Di saung ini yang dekat rumah Nesta nih. Difotoin, udah rame bang buat teman-teman kita di situ. Ada saudaranya juga. Nah, ini beneran bocah lagi pada ya Ngumpul di sana ngumpul di situ. Cuma masalah si Gembul mati ya kita nggak tahu kan. Karena kan belum lihat dan baru aja lihat dari situ nongkrong. Balik dari kita gitu loh. Jadi kejadian itu kita nggak tahu karena ngomongnya mau balik kan. Kita datang, motor saya ditigain, datang ke saung. Mana tak, lu jangan kayak gitu bego. Kagak beneran. Lu tanya aja sama saudaranya, tanya kan. Dia katanya kecelakaan gitu. Lah, kecelakaan di mana? Kapan? Ya terus kapan? Tadi baru jadi beberapa jam kemudian bang. Entah itu di jam 1 atau setengah 2-an itu. Pas balik dari saya itu. Kita ngobrol, jangan bohong. Tadi baru main PS sama gua bego. Lah, lu nggak percaya? Sekarang di mana? Rumah sakit umum Bogor. Yaudah, kita ke sono yuk. Ya kita nggak mungkin kecelakaan doang gitu, tapi nggak sampai meninggal kan. Kita ngobrol-ngobrol, ya nungguin bocah lah biar agak ramean. Singkat cerita udah pada kumpul, kita gas nih bang. Ke rumah sakit. Rumah sakit umum Bogor. Jalan sampai rumah sakit mungkin jam 5-an lebih kan. Kita jalan. Di sebelah kiri itu deket parkiran motor ada teman-teman saya bang dari Kardenan. Kalau dari Kardenan ke Bojonggede ini nggak kenal. Teman saya di Kardenan namanya di Bojong nih. Ini nggak kenal. Beda ini ya, beda circle ya, beda circle. rombongan. Oke. Cuma yang di Kardenan kan kenal saya nih. Saya ngomong di situ ada Iceng lah. Ceng, gimana keadaan si Gembul? Lah, aku juga kagak tahu. Lalu ngapain kesini? Orang gue dikabarin bilangnya kecelakaan. Jadi teman-teman saya yang di Kardenan ini beberapa ini nggak tahu bang. Kalau Gembul kenapa gitu? Iya gitu. Cuma ada 2 teman saya yang di dalam, yang di dalam rumah sakit kan. Cuma yang rame ini kan nggak ikut ke dalam nih. Jadi ini nggak tahu. Makanya apa namanya nungguin yang di dalam ini si Gilang keluar gitu loh. Akhirnya kita nongkrong di situ ngopi lah. Duduk kita berjejer sambil nungguin ini kabar si Gembul gimana nih. Kita duduk nyampe jam 7 belum ada kabar bang. Jam 8 nggak ada kabar, tiba-tiba jam 9 pagi itu ambulan keluar bang dari rumah sakit. Keluar diikutin beberapa teman saya juga nih yang dari Kardenan. Ada saudaranya juga di situ. Jalan, saya sempat mepet si Gembrot nih si Gilang. Saya pepet, saya ngomong sama Gilang, Lang, mana keadaan Gembul? Hancur kayak. Jadi kita ngobrol sambil jalan pakai motor bang. Hancur apaan nih gue? Wah nggak jelas dah gue ngeceritain juga bingung gue. Gitu. Kan kita tambah ini lagi bang kayak, iya beneran apaan? Yang jelas nih gue ceritanya. Kagak dah gue nggak tega gue ceritanya. Akhirnya saya naik, udahlah diem aja, udah jalan aja jalan. Naik kita ngikutin ambulan nih bang. Bawa pulang itu. Iya, sampai rumah duka itu ya jam 10-an lah. Nyampe di situ masih ngobrol, kita bingung.
si Gembrot juga nggak tahu, dan ini kejadian saksi matanya siapa juga belum oke. ada yang tahu kan. Ngobrol-ngobrol akhirnya di jam 12 disolatin nih bang. Disolatin, akhirnya setelah solatin habis johor jalan Dibawa nih ke ke kuburan, apa namanya tempat pemakaman ke umum. makam, oke. Pakai tosa kan karena ambulan naro doang langsung balik. Jalan di situ sambil beneran sih enggak be ini bocah. Kagak tahu gua. Masa ya kita bertiga nggak percaya bang. Karena iya semalam ada di situ dan lagi meratap, bukan meratap ya, istilahnya lagi menghadapi yang dia yang nggak biasa itu Iya. kan. Kita masih nggak percaya sampai akhirnya nyampe di tempat pemakaman umum. Posisi kerandanya itu kepala di deket saya nih. Saya, IB, terus teman-teman yang lain di belakang juga banyak kan teman saya juga. Saya ngeliatin itu pas apa namanya, tahu kain yang buat ini nggak bang? Apa namanya, orang lahiran? Oh ya, tahu. Gitu. Dia kan buat nutup mayat, pas dibuka itu kain kapan kan putih bang, merah semua, merah bang, semua. di bagian kepala. Jadi merah semua. Pas dilihat dah, kok kayak gini banget sih. Itu jadi kayak ngucur gitu loh. Tes. Itu darahnya pas di pegangan kerandanya itu netes. Di pikiran kita mungkin dari kuping bisa keluar darah kan, nggak bersih, atau dari hidung gitu. Lupa dikasih kapas atau segala macam. Masih mikirnya gitu bang. Kita pakai logika aja. Sambil nggak percaya tentang apa sih ini. Ini beneran lu nggak bul? Gitu kayak ngobrol kayak orang gila sendiri bang. Udah, taruh di lahat. Udah tuh bang, guru ya sempet lama juga kan, yang lain pada balik, teman-teman yang lain ada yang di situ juga sambil mana be? Gak tahu gua. Ini beneran gembul gak sih? Jadi, sempat kita kayak mimpi Masih, gitu bang. masih belum bisa percaya gitu aja ya, oke. Akhirnya udah balik nih bang. Saya nganterin bags dulu kan, nganterin bags sampai dia nggak kerja juga, saya juga nggak kerja kan. Nganterin bags, saya nganterin bags, saya balik bang. Ke rumahnya sempet dimarahin lah kan. Saya pas itu masih kerja ikut bapak kan di pabrik. Tanyain kalau main pakai aturan, Iya paham. gituin kan. Saya habis lihat siapa si Gembul gitu. Kenapa emang? Nggak tahu, saya juga belum tahu kronologinya kan. Katanya kecelakaan doang sih. Terus ya meninggal, ya kaget juga kan keluarga saya. Setelah udah ngobrol situ, akhirnya tahlilan pertama nih bang. Tahlilan pertama baru saya di situ tahu bang kejadiannya, karena ada bapaknya si Bek ini kan dia tukang sayur deh bang, yang suka jam 3 pagi itu ke pasarannya keluar, gitu. oke. Buat belanja yang buat didagangin besok pagi kan. Cerita bang, ternyata yang jadi saksi mata adalah Pak Oga yang suka muter-muterin mobil gitu loh. Cerita-cerita, Bex juga tahu, kita tahlilan ngobrol di situ. Ternyata bang, pas posisinya itu kan jalanan naik nih bang, posisi jalanan Tanjakan naik, gitu. nanjak gitu, nggak yang naik, cuma naiknya nggak terlalu naik banget, tapi naik terus gitu. Di dalam komplek ini emang mau dibikin komplek lagi gitu loh, tapi aksesnya emang perkampungan, beda sama jalur yang tadi ini Gembul. Itu di daerah Kayu Manis. Itu posisinya kan emang banyak truk-truk tanah gitu loh. Entah itu truk tanah atau truk pasir, masih intinya dam yang gede itu. Ada buat proyek yang baru ya. Iya, Oke. jadi ketika jalan raya Parung. Posisinya itu truk naik, si almarhum ini di belakangnya bang. Jadi jaraknya mungkin nggak nyampe 2 meter kata yang ini apa yang biasa muter-muter Oga gitu itu, kan Pak Oga. Posisinya di mobil nggak kuat naik, turun nih bang. Posisi turun dia sempat ngebanting ke sebelah kanan. Nggak cukup bang, jadi yang kena bagian kuping. Jadi badannya itu bukan kepotong kayak gini, tapi ngebelah kayak gini. Jadi beneran kayak ngebelah aja, misah gitu loh. Di situ dia cerita, masih bang, iya itu darahnya banyak banget. Terus gimana? Ya sempat ada inilah yang nolongin gitu, cuma karena ngeliat keadaannya itu hancur kayak gitu. Nggak, Itu pasti nggak ini bang. harus ada yang khusus gitu ya. Dia takut gitu kayak, ya mungkin jijik atau gimana ya, ngeliatin. Terus si Gilang ada juga, saya ceritain, bro, lu katanya masuk ke dalam lu. Apa aja lu yang dilihat dari si Gembul ini? Gitu. Beneran yang diceritain bapak itu nggak? Iya. Lu tahu nggak itu kenapa kain kafan merah kayak gitu? Dia udah nggak bisa dijahit, itu disolasi bang. Jadi badannya tuh biar nyatu itu disolasi. Harusnya kan dijahit ya, cuma kalau dijahit udah nggak memungkinkan, karena udah terlalu parah gitu loh. Itu aja untungnya nggak ada bagian yang hilang gitu. Ya, masih komplit semua. Kepotongnya komplit, cuma emang belahannya terlalu lebar, nggak bisa dijahit. Dari situ, kayak gini banget loh. Kita sambil bingung, sempet kayak nggak percaya gitu bang.
Tahlilan pertama ya nggak ada apa-apa. Tahlilan kedua juga ya biasalah kita nyampe pagi kan. Akhirnya di tahlilan ketiga baru nih bang. Posisinya kan karena dari kemarin-kemarin saya kurang tidur kan. Dari malam ketemu pagi terus kan. Nggak kerja juga. Akhirnya di hari ketiga ini 1:30 saya masih ingat banget. Saya ngomong sama yang lain. Ya dan teman-teman yang jauh dari rumah duka ini juga nggak setiap hari stay di situ. Saya doang nih yang dari Karden juga nggak ada yang ke situ. Main dong pas awal-awal dong, setelahnya udah bang. Saya datang ke situ nih 1:30 saya ngomong, gue balik dulu ya. Kayaknya besok kerja kan, gue dari kemarin nih libur. Kalau nggak salah emang kejadian di malam Senin, Senin Selasa saya nggak kerja bang. Kayaknya malam Senin kejadiannya. Setelah, lu ngapain balik gue baru jam segini. Saat gue besok kerja gue, terus ngantuk juga gue dari kemarin nggak tidur kan. Ya udah balik aja gitu. Itu posisinya balik bang. Ya biasa kan namanya jarak agak jauh, saya pakai handset bang. Posisi pakai handset biar nggak boring gitu di jalan kan. Takut juga kan emang daerah dia kan rawan begal juga. Biar saya handset, ya saya naik motor kenceng gitu loh. Pamit sama yang lain, pasang, nyalain musik, saya jalan nih bang. Dari Jalan Raya Bojonggede nih, buat ke rumah saya di Kardenan kan. Jalan, itu motor kayak entah itu halusinasi gitu, itu berat bang. Motor itu berat, cuma nggak fokus ke belakang, takutnya emang lagi hujan kali gerimis-gerimis gitu. Cuman biasanya kalau naik motor sendiri harusnya ya kita udah tau lah takaran entengnya seberapa gitu. Itu kayak berat gitu, cuma kan nggak mikirin ke hal-hal situ kan. Jalan lagi tiba-tiba tuh motor mati bang. Masih di jalur itu, jadi pas keluar dari mau ke jalan utama nih. Belum sampai jalur utama tapi? Belum pas itu, terus? mati. Pikiran saya karena motor metik ya kena dengkul saya gitu mungkin ke off sendiri. Saya nyalain lagi, jalan lagi bang. Mati lagi bang. Kok aneh sih motor kenapa ya? Cuma emang kuncinya ke off. Kalau ke on kan mungkin ada masalah di motornya gitu kan. Itu ke off. Saya onin lagi jalan, saya liatin. Jadi tangan kiri saya itu buat nahan. Biar kuncinya nggak balik lagi. Iya, secara logika itu kan masa dia balik sendiri sih? Kan gitu. Saya jalan lagi, kalah bang tangan kiri saya, jadi ke off sendiri, mati, udah di situ kayak, Bul, gue dari kemarin udah nemenin lu Bul, jadi kayak marah-marah sendiri bang, gue dari kemarin nemenin lu, gue pengen balik Bul, jangan kayak gini lu caranya, jadi kayak orang gila bang, itu biasanya jalur itu ada orang ya gitu, apa ojol atau segala macam, itu sepi banget bang. Itu di sekitar jam 2-an pagi, posisi mungkin gerimis kali ya, orang jadi malas keluar. Jalan lagi, mati lagi bang. Jadi udah saya akalin, setiap saya jalan ke off, saya langsung on, saya gas lagi. Ke off lagi, saya onin lagi, jalan lagi gitu. Ya mungkin 17 kali ada kali. Buset. Ini sampai kesel, dan dipikir lagi juga susah banget. Saya jalan, pas ngelewatin rel deket stasiun Bojonggede nih, saya rokok habis. Saya turun, saya ke kiri nih. Mau beli rokok. Beli rokok di Warung Madura. Di sebelah kanan saya itu ada bapak-bapak, ya mungkin usia 50 tahunan lah. Lagi jongkrok gitu duduk, tapi yang nongkrong gitu loh. Lagi mainan HP gini. Saya turun, beli rokok bang. Saya lagi ngobrol sama yang tukang jualan rokok, nih yang sebelah sini ngomong. Itu temennya suruh turun, kasihan, kedinginan. Digituin sama ojol, cuma posisinya dia ngomong sama siapa juga nggak tahu bang. Terus? Karena posisi sebelah kanan saya nih, ketutupan sama ciki-ciki. Kan agak masuk nih warungnya. Ini ciki-ciki kan sebelah sini, pada tumpukan-tumpukan. Ini orang ngomong sama siapa? Ya saya belum lihat ke dia gitu loh. Saya lagi ini ambil rokok, saya bayar. Saya mau nanya, dia udah jalan duluan. Si bapak-bapak Si bapak-bapak maksudnya mau nanya, Oke. Pak lu ngomong sama siapa gitu. Enggak, akhirnya saya jalan lagi. Ya kayak gitu lagi, motor mati lah, motor mati. Sampai kesel akhirnya nyampe ini bang, singkat cerita nyampe rumah saya nih. Jarak dari rumah saya kan 4 rumah di depan nih, kan modelnya gang bang. Depan saya itu ada namanya Bang Jair. Depan Bang Jair itu ada pos gitu buat bapak-bapak begadang, ronda gitu. Saya masuk ke dalam, kan pagar saya segini nih, bisa kelihatan dari sana ngeliat ke sini bisa gitu. Dari sini juga ke sana bisa nih. Saya masuk ke dalam bang. Karena mungkin saking capeknya ya, biasanya kan saya cuci muka, cuci kaki. Biasalah gitu. cuci kaki. Itu Bersih-bersih sebelum istirahat ya. Itu saya enggak bang. Saya masuk udah capek banget, ngantuk kan. Saya standarin motor, masuk ke dalam. Saya tidur bang. Posisi saya tidur itu nggak lama bang, mungkin 15-20 menit bang. Ya mungkin karena ngantuk banget langsung terlelap kan. Saya cepet tidur. Almarhum itu ada bang. Terus?
dalam mimpi cuma agak jauh. Hah. Dia cuma pesan, Tapi di dalam mimpi itu maksudnya kondisinya di dalam kamar yang tempat enggak. lo tidur. Jadi kayak di dalam mimpi aja, gelap. Suasana itu kayak gelap remang-remang gitu loh. Oke. Ngomong, jagain emak gue ya. Jadi kayak mimik yang gimana ya, kayak orang gemeter gitu bang. Tolong jagain emak gue. Saya belum sempat ngomong, jadi saya cuma ngeliatin dia ngomong sambil ke belakang bang. Ketarik sama cahaya putih. Tiba-tiba udah ngaji dari masjid. Itu padahal Subuh. Iya subuh. Padahal saya tidur itu jam 2-an bang. Itu menurut saya mungkin kejadian itu 2 menit 3 menit. Itu tiba-tiba udah ngaji aja. Ngaji subuh. Saya bangun udah. Ya keringet basah kan. Beneran gembul lah bukan sih Bul. Sambil ngobrol lagi sama diri sendiri bang. Ya Bul, ntar gue jagain kayak nasar ke diri sendiri gitu. Malu gue jagain Bul. Udah tuh bang. Pagi 6:30 ya biasa pesan kopi mateng di Bang Jair. Kebetulan dia kayak warung sembako juga jualan kopi mateng bang. Saya ke situ kan. Bang, kopi bang. Biasa kalau saya tiap pagi kan ngopi tuh bang. Pagi-pagi sebelum kerja. Saya ngomong ke Bang Jair, bang kopi. Bang Jair jelek tuh. Terus malam balik jam berapa enggak? Ya jam 2-an sih bang, kurang lebih. Pantesan. Gue sempet ngeliat lu juga gitu. Gue kirain lu masuk tuh keluar lagi gitu. Mau nongkrong di depan gitu. Kagak bang, gue ngantuk banget. Habis ngapain sih lu? Ya habis ke teman. Gue belum bilang kalau Ada teman yang meninggal dan belum, ngaji, Bang. pengajian terus. makanya Bang Jair ini ngomong, kirain lu keluar lagi. Lah ngapain gue keluar lagi bang? Udah malam, besoknya pagi kerja kan, gue tahu sendiri. Kenapa gue bilang kenapa lu keluar lagi? Ada temen lu duduk di tempat yang biasa lu tiap pagi duduk. Merinding gua terus. Saya juga bingung. Jadi posisinya tuh emang Bang Jair bisa ngeliat sudut yang biasa saya tiap pagi ngopi kan. Temen saya di situ bang. Di jam segituan. Pas posisi saya balik itu dia, jadi mungkin menurut Bang Jair ya, saya boncengan sama dia. Makanya dia bilang, kok lu nggak keluar lagi? Karena ada temen saya bang. Kirain saya keluar lagi bawa kopi ngopi di depan. Ternyata emang saya masuk aja, dia sempat negur, bang, lu ngapain di situ? Posisinya meluk lutut bang, duduk si almarhum ini. Astagfirullahaladzim. Ditanya nggak jawab sama sekali, bang. Biasanya kan dia bacot-bacotan kan, namanya biasanya bola. Apalagi kan ya anak Betawi yang tadi ceritain ya. Oke. Ya biasanya kalau mau nonton bola kan bus kita di depan ya. Kan dia ngobrol di situ, kenal walaupun bukan kampung saya kan dia. Ngomong. Dia diem doang bang. Kirain ya apa gitu lagi mabuk atau segala macam, mungkin pemikiran Bang Jair kan. Dia diem soalnya menunduk nunduk aja. Masa sih bang? Ya ngapain gue bohong? Gue mau mondar mandir tuh bocah di situ mulu. Dan biasanya ini ada bapak-bapak di pos aja, hari itu tumben sepi banget, gak ada orang bang. Biasanya tuh bapak-bapak tiap malam ada di situ. Padahal pas lo pulang ada bapak-bapak? Nggak ada. Memang nggak ada dari Malam awal? itu nggak ada. Oke. Terus? Adanya Bang Jair doang emang di situ kan, dia bukannya 24 jam. Itu masa sih bang? Iya ada. Gue bilang ngomong ke dia, belum ngomong yang meninggal bang. Oh yaudah bang, saya jalan lagi ngopi, saya kerja. Akhirnya di hari ke-3, hari ke-4-nya saya datang lagi bang. Ternyata pas datang lagi, bukan saya doang bang yang diinin sama almarhum. Kita ngaji, banyak kan saudara-saudaranya dari Bandung, dari Cikini tuh di dalam. Akhirnya kita anak-anak di luar gitu loh. Yang ngaji-ngaji, setelah itu kita nongkrong di saung bang, nggak di rumah duka lagi nih. Karena kan saudara dia banyak kan, nggak enak kita. Habis ngaji, kelar ngaji, kita pindah nih ke base camp, ke saung depan rumah Sinesta kan. Duduk ngobrol-ngobrol di situ. Kemarin si ini satpam Oasis tahu nggak lu yang bapak ini? Kenapa emang? Katanya disamperin sama Gembul. Masa sih lu? Iya. Jadi komplek ini kan punya 2 satpam nih bang. Yang satu tahu si Gembul udah meninggal. Yang satu itu enggak bang. Oh belum dengar. Belum dengar. Karena kejadiannya itu yang diliatin yang ini, katanya minta rokok dari belakang pohon singkong. Kan dia tempat duduknya pos kampling, belakang itu kebun singkong bang. Minta rokok dari situ, bang. Lagi rokok bang. Lu lagi ngapain di situ? Pikirannya mungkin lagi nyari burung gitu. Karena di belakang pagar bang. Kasih sama rokok. Dan yang satpam Oasis ini ngomong, itu bocah-bocah yang pada nongkrong di situ, yang agak gempal gitu. Dia udah meninggal pas diceritain sama satpam yang satunya. Apaan orang kemarin diminta rokok, bagi rokok. Ini bocah kan biasanya emang ya tiap malam kalau gabut kan nyari-nyari burung atau gimana.
Kagak beneran ada. Kagak, apaan no rame no rumahnya. Lu Mulai sono aja. pengajian ya. Iya gitu. Mungkin akhirnya ya merebak nih bang. Setelah kita lagi ngobrol, datang bang teman kita si Randy ini bang. Randy ini nggak pernah nongkrong bang, udah lama. Dari kejadian saya nonton bola terakhir itu, dia udah nggak nongkrong juga. Tapi ngomongin itu kita udah pada kenal gitu loh. Datang ke situ, kita bocah lagi pada rame. Datang, bocah Cikuk ngapain nih sini? Datang langsung ngomong, gue disamperin sama Gembul. Oh si Randy itu. Si Randy ini tuh dari motor sempat kita mau keroyok bang, terus kayak, lu kalau ngomong yang bener gitu loh. Walaupun ya dia nggak pernah tahlilan juga kan. Sumpah demi Allah, semalam jadi kejadiannya itu sama bang. Pas saya semalamnya kejadian, dia juga waktu yang sama kejadian. Kata dia, ini menurut si Randy yang cerita. Dia lagi ke kamar mandi nih bang. Jadi lampunya itu dimainin bang. Dimatiin. Mati. Dia keluar lagi, dicetek lagi, nyalain, masuk lagi, dimatiin lagi bang. Dia kesel ngebacot, ya bukan ngebacot kalmarum ya, kayak ngebacot kesel gitu. Betul kan emang dia anak orang kaya bang, rumahnya gedong. Orang tuanya nggak ada, dia sama neneknya, sama tantenya, ponakannya 2, sama omnya nih, omnya kan kapten kapal. Akhirnya dia kesel, dia keluar lagi nih bang. Duduk di sofa kayak gini. Dia kan tidurnya di sofa kayak gini nih, deket di ruang tamu gitu. Di sini ada kursi yang modelannya itu buat satu orang gitu. Paham. Dia tiduran, posisi kata dia tuh pakai handset kan, lagi tiduran, ngadep di belakang kursi ini ada Gucci bang. Jadi lemari yang isinya kayak vas bunga, Gucci. Orang kaya tau orang lah. kaya, paham. Dia lagi tidur, posisi mau terlelap bang, handsetnya ada yang nyabut bang. Dari kuping? Apa dari handphone? Oke. Kata dia nih, gue lagi udah mau ngantuk banget, udah mau masuk ke alam tidur, itu handset gue dicabut. Pas dia bangun, itu almarhum di kursi yang saya jelasin tadi bang, lagi begini. Jadi ininya katanya hancur. Dia nggak ngomong, cuma kayak gini aja. Dilempar pakai HP dia bang, tembus, kena lemari yang isinya Gucci tadi, pecah bang, piar. Rame keluarga itu. Omnya keluar, lu kenapa? Diem bang, saya bang, keringet dingin. Temennya nama omnya ya. Dia nggak cerita, baru setelah kejadian itu kan besok malamnya dia baru main ke kita bang. Ngomong itu, masa sih? Iya, terus gimana? Ya gimana ya enaknya? Kita ngobrol-ngobrol di situ mesti kayak ngasih gimana biar nih bocah nggak kayak gini. Ternyata banyak bang. Setelah kayak gitu, udah kan, saya kejadian kayak gitu belum nggak ngomong sama sekali, bahkan sampai sekarang. Ngomong ya sempat kemarin doang nih, udah bertahun-tahun baru saya ngomong kan. Cerita, udahlah, mungkin bukan si Gempul kali, jangan kayak gitu. Saya balik kan, udah nggak nongkrong nih, nongkrong lagi di hari ke-7 terakhir bang. Baru setelah saya nongkrong terakhir itu di hari ke-7, dapat cerita dari si Proy. Proy ini punya ini bang, kayak warung ruko gitu loh, jualan rokok juga kan. Karena dari kemarin udah disuges, si Gempul neror gitu kan. Dia tahu bang, itu jam 2. Dia ngetuk-ngetuk bang. Dia udah tahu, maksudnya kayak posisinya, oh jangan-jangan ini. Tapi dia kepo bang. Buka jendela si almarhum. Karena kebiasaan almarhum kalau tengah malam emang beli rokok di warung dia. Karena masih dalam satu komplek. Tiba-tiba yang antara lucu atau gimana, dia tuh badannya langsung ngelit bang. Itu kan saya nggak cerita, dia kan nggak datang, saya kan nggak datang lagi tuh. Saya datang di 7 hari terakhir kan. Itu badannya ngelit. Jadi kata dia, ini menurut si Roy kan yang nemenin ke RS si B sama si siapa ya, Isna atau Ajis nih. Itu badannya katanya kayak gini-gini sendiri. Jadi dia sadar nih, cuma badannya kayak ada yang gerakin. Pas masuk dibawa langsung ke rumah sakit, katanya kena stroke ringan. Bilang nih buat apa namanya, kurang darah atau segala macam. Belum cerita dokter ini ya, pokoknya apa namanya, diagnosa dokter seperti itu ya. Stroke ringan. Masih demi Allah gue ngeliat si Gebul, tiba-tiba badan gue ngeliat sendiri. Ngeliat gimana? Gini. Ada ketarik-tarik ya. Tarik, jadi posisi-posisi yang dia sadar, dia nggak bisa gerakin diri sendiri gitu. Saya juga cerita itu antara percaya nggak percaya. Cuma sampai beneran ada saksinya pas dibawa juga kan. Masa sih? Iya, badannya katanya dagluk tiba-tiba menyong, kayak orang stroke gitu bang. Tapi dia sadar. Gue kayak gini. Jadi kayak sebelum ini badan mau apa, dia udah ngerasa kok gerak sendiri gitu loh bang. Ya menurut dari dokter ya stroke ringan. Setelah kita ngobrol, masa sih Roy? Terus gimana? Oh no, cowoknya si Dewi bocah Depok kemarin kesini. Kan posisinya si Dewi tuh rumahnya masuk gang nih bang. Cowoknya itu nunggu bang. Nunggu
bukan masuk ke rumahnya nih. Baru dari belakang ditepok sama si almarhum. Itu cerita dari IB. Oh, no, kemarin cowoknya si Dewi lagi nunggu di depan, katanya samperin sama Gebul. Masa sih gue? Sumpah gue juga nggak tahu itu cerita no rame no. No yang nggak tahu bapak siapa, yang intinya kan karena saya bukan orang situ ya. Dia ngomong, tanya aja bapak ini rame kemarin Gebul. Akhirnya inisiatif nih bang kita bang. Kita inisiatif kumpulin bocah-bocah, kita PT-PT buat ke tempat kejadian nih bang. PT-PT lah kita beli kembang, beli air mawar, kita datang nih bang di situ. Niatnya yang ngaji di situ lah, Al-Fatihah. Ya doa-doa yang kita tahu aja lah. Kita lagi baca-baca doa, ingin bunga kan kembang sama air mawar. Tiba-tiba teman saya si Ajis kesurupan. Di situ. Di lokasi kejadian. Iya, dengan posisi nangis. Nangis kayak gitu ya, kirain bercanda. Jis jangan kayak gitu bego. Ya karena kita orang-orangnya tuh bercanda semua bang, jadi hal serius itu kayak nggak percaya gitu loh. Lu jangan kayak gitu Jis. Surupan bang, beneran bang. Yang disampaikan sama si Ajis, tolong apaan sih lu Jis, digituin sama yang lain bang. Saya juga ya sempet kesel, jangan kayak gitu Jis. Itu beneran kesurupan bang. Akhirnya ya namanya kita nggak tahu nih cara orang nyembuhnya gimana nih. Bilang Mama Isna, nah lu kan anaknya guru ngaji, kali lu bisa ngeluarin. Lu biasa orang ngeliatin bapak lu kan ngeluarin kayak ginian itu. Kagak bisa gue bego. Coba baca-baca apa aja kayak lu kan yang diantara kita yang paling tahu agama banget. Bacain keluar bang. Ajis nggak sadar, bener nggak sadar. Apaan anjing gue nggak kesurupan digituin. Kagak nih lu liat videonya, sempet ada videonya bang buat ceng-cengan. Ini lu kesurupan. Kagak, lu kekencengan kali digituin sama yang lain. Apaan orang gue dari tadi duduk doang. Emangnya si Ajis nggak sadar ya namanya sadar ini ya, gitu loh. Dibawa alam sadar dia terus. Setelah ngobrol gitu, udah semoga nggak ada lagi lah. Kita balik. Akhirnya kita sempat nongkrong, terus akhirnya agak jauh lagi nih bang. Maksudnya nggak nongkrong intens setiap hari kan. Saya main lagi nih, 2 minggu atau 3 minggu kemudian saya main lagi di situ. Main, baru bang dapet ya beberapa ini cerita sama si Nesta nih bang, yang rumahnya deket saung tadi nih saya bilang. Dia kan dari awal tahlilan, walaupun tahu nih almarhum meninggal kan. Kalau bapaknya tuh nggak tahu. Dia tahu almarhum meninggal, tapi dia lagi kerja di Jakarta, jadi emang nggak bisa balik gitu loh. Sedangkan rumah dia, base camp kita nih. Dia lagi duduk di ya saungnya kan agak naik gini nih, pakai tangga kan. Naik, dia lagi ngopi katanya. Kebiasaan almarhum, kan dari belakang kebun nih bang. Kalau datang ke saung itu pasti gitu loh, kayak bercandain kita gitu. Iya. Karena di belakang kebun bang. Itu kejadian sama si Nesta bang. Digitu nama almarhum. Dia bingung kan, ya dia juga belum tahu teror-teror yang kita alami gitu loh, belum tahu. Kalau teman-teman yang lain tuh sebenarnya udah mengalami itu bahkan dari awal banget gitu ya. Terus emang dia nggak, karena dia jarang nongkrong ya, saya bilang tadi kerja di Jakarta kan kurang informasi gitu loh. Dia lagi duduk, dia nengok kanan, nengok kiri. Ternyata almarhum itu lagi dia ada bambu nih bang, jadi kayak penyangga gitu loh, yang buat kita senderan gitu. Itu tangannya di bambu itu bang, lagi begini. Lari bang dia bang. Lari masuk ke dalam, dan ya begonya dia, jendela dia kan langsung ngadep ke sana nih bang. Ke saung itu? Ke saung itu. Masih aja dikepoin, dibuka itu masih ada bang, liatin dia aja. Ya keadaan hancur. Keadaan hancur, dan orang tua si Nesta yang lebih lucu lagi itu orang tua si Nesta bang. Si Nesta udah giniin, dia belum ini kan kejadian sebelum Nesta diliatin ya. Kita dapat juga dari Nesta, pas Nesta cerita ternyata bapak gue juga ngalamin. Apaan? Posisinya itu kita kan lagi pada ngaji nih bang. Entah itu di hari ketiga atau hari kedua nih. Kita lagi ngaji di rumah duka. Si almarhum ini lagi di base camp bang, di saung bang, duduk. Diajak ngobrol sama bapaknya si Nesta ini. Sendirian aja. Ya bang, ngopi noh. Ya bang, gitu-gitu dong, iya bang. Jadi kayak beda gitu loh. Cuma ya namanya orang tua kan nggak ngurusin dia beda atau gimana. Iya, nggak kepikiran yang begitunya tuh. Iya bang, dibikinin bang kopi bang. Bikin kopi, tanya udah makan belum lo? Cuma ngobrolnya nggak bener face to face enggak bang, dari samping gitu loh. Udah makan belum? Bang, masih bang, kayak gitu dong bang. Dibikinin mie rebus bang, taruh di situ. Jadi kopi sama mie rebus di situ. Setelah udah, tiba-tiba ya udahlah gitu. Ya itu kejadian 2 hari kemudiannya si Nesta liatin itu. No kemarin
temen lu di sini sendirian, bikinin kopi sama ini nggak dimakan nggak apa, yang mana, yang ini, lu mau udah meninggal pak. Apaan orang kemarin dia duduk di sini di saung, Tapi kan nggak berkurang makanannya pasti. nggak dimakan sama sekali katanya. Iya. Makanya pas disamperin lagi tuh masih ada. Utuh. Dibilangnya ya itu kan saya bilang Nesta di Jakarta, balik diceritain sama bapaknya gitu. Orang dia udah nggak ada. Cuma bedanya kayak Nesta kan dia nggak tahlilan. Tak kejadian masuk tak, iya lu bapak gua kemarin katanya. Terus gimana ya akhirnya Abbas nih lebih tua dari kita nih bang. Lu kita ke emak gitu. Kita kan manggil ibunya si Gembul itu emak kan. Main ke emak ya di ini lah bang, kayak di klasin gitu. Almarhum ini tenang gitu. Pas Abbas masuk saya kan di luar bang, karena kan saya nggak bisa ngomong kan, takutnya gimana. Abbas masuk teriak-teriak bang, Sima bang, kayak nggak rela aja gitu. Ternyata ada yang disimpan lah barang almarhum. Akhirnya ngomong, mak kasihan si Gembul ini soalnya ke teman-teman yang lain gini. Teman-teman pada datengin, segala mak ikhlas aja gitu. Akhirnya setelah itu kan udah bang, udah depan. Akhirnya kita ngobrol sama Bang Eno juga nih bang, kita ngobrol sama Abangnya itu. abangnya. Ya kadang sengklek, kadang waras, kita juga bingung. Ngobrol lagi di situ, udah kelar. Akhirnya setelah ituan kan saya udah nggak di situ lagi bang. Udah agak lama saya sempat udah nggak di Bogor, saya udah nggak main ke situ lagi. Setelah kejadian itu saya main lagi, dan menurut bocah-bocah yang di situ kayak si Botak, si Isna, karena masih anak kampung situ juga bang, dengar ya emaknya udah ikut anaknya yang perempuan bang ke Jakarta, dan itu rumahnya sampai sekarang kosong. Bilang kan, lah tumben tuh rumah kan ngontrak, bukan rumah pribadi si Gembul lah. Ternyata pas dikontrakin, gonta-ganti orang terus. Gak ada yang betah. Gak ada yang betah. Katanya si Gembul masih di situ katanya. Bukan saya dari katanya teman-teman yang tahu lah. Karena saya kan orang Karangan, dia Bojonggede. Masa saya dia, ada yang baru seminggu doang, ada yang 3 hari, akhirnya benar-benar dikosongin. Yang sekarang nggak laku dan rumahnya masih ada bang. Itu sih bang, pengalaman tentang ya bisa bilang kayak keluarga saya sih almarhum. Tapi itu kan kejadian sebenarnya udah terjadi di beberapa tahun lalu ya? Iya 2017. Sampai hari ini gimana? Maksudnya masih ada, pernah ada lagi atau sama sekali udah? Kalau ngomongin kayak gitunya dia datang atau segala macam udah enggak sih bang. Cuma kalau kita mikirnya lagi pada nongkrong nih rame-rame, ya suka. Nah, biasanya Gebul sono Masih ada biasanya dia yang muter ini. Biasanya dia yang yaudah sini duitnya gue yang jalan. Ya paling kayak gitu-gitu doang bang. Maksudnya di antara pertemanan circle itu tuh masih suka kebayang dia yang dulu gitu-gitu ya? Apalagi kalau ya lagi maaf ya lagi pada minum kan, lagi pada tinggi. Wah Gembul ya kayak gitu-gitu doang sih bang. Iya. Ya entah itu beneran atau ini orang mabuk gitu kan nggak tahu. Ya memang sih di dunia pertemanan itu pasti adalah istilahnya apa ya, bahasanya macam-macam jenisnya. Mungkin ada yang baik, ada yang usil, ada yang pendiam, ada yang berisik, ada yang apapun itu gitu. Nah, mungkin kalau di sini dari cerita Angga kita bisa lihat apa ya, bahwa kehilangan salah satu dari anggota itu bukan hal yang mudah ya. Dan kata ini menurut si Bex yang istrinya orang situ nih bang, yang tempat kejadian. Ternyata bukan sekali doang bang kejadian itu bang. Itu beberapa kali ada di situ. Dan menurut bapaknya Bex juga kan sempat cerita kan kita pas itu beberapa ini ke rumah Bex juga. Kan. Ngobrol kalau di situ emang tempat jin buang anak. Kejadian itu bukan sekali 2 kali. Dan Bex ini cerita ke saya, lu tahu kan Pade yang orang Malang, yang jualan rokok yang dekat rumah dia nih bang, bukan rumah bininya ya, bukan rumah yang baru nih, rumah dia. Iya kenapa? Dia kan udah nggak ada. Jadi sebelum kejadian si Gembul ini, dia udah duluan bang, balik nonton bola sama cucunya, kejadian sama, dilindas sama truk itu bang. Berarti proyek itu benar-benar ini ya, udah Karena nguras berapa banyak korban itu loh. ya? Iya udah banyak. Nggak tahu itu tumbal atau gimana, katanya menurut orang yang kampung situ nih, yang istrinya si Bek ini teman saya, ya tempat jin buang anak. Entah khodam apa segala macam setan-setan tuh buangin di situ bang. Tapi ya kalau dibilang tumbal, ya sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, hal-hal kayak gitu memang bukan hal yang tabu lah di lingkungan kita. Apalagi dalam satu proyek atau dalam satu kegiatan buat menjalankan sesuatu biar lancar gitu kan, pasti ada aja lah gitu. Walaupun ya percaya nggak percaya, tapi
di agama gua pun sendiri ya, di Muslim pun memang udah dijelaskan ada hal yang kayak gitu. Dan emang aneh sih, mungkin emang udah jalannya juga ya. Itu kan jalur bukan ke rumah dia bang. Kenapa dia ke situ? Itu Iya, yang dari betul. saya ngapain. Tapi logika saya pas itu main, ini bocah mungkin lagi stres nyari angin nih, pengen muter-muter Bogor. Pikiran saya gitu bang. Karena kita mau ke rumah kesini doang nih bang. Dia ngapain kesini loh? Betul. Itu kalau kita pakai logika, ya Apalagi mungkin tengah malam, Nah, itu. yang notabene udah ngapain sih gitu. Udah nggak ada orang, mau liatin apa, pemandangan apa. mungkin stres atau gimana kita nggak tahu bang. Pikirannya kacau daripada gue balik ke rumah dulu nih, takut stres lagi. Mendingan jalan sendiri, ngilangin stres, mungkin begitu sih bang. Makanya aneh pas kecelakaan di sini, ngapain lu situ-situ? Ya kita Tapi ada ini nggak? Maksudnya setelah kejadian itu ya, setelah kejadian itu kan pasti kan itu kan jatuhnya kecelakaan. Iya. Kecelakaan yang memang ada saksinya, terus itu juga notabene jelas yang nyelakain dia itu apa, ada truk dan segala macamnya. Ada diusut nggak atau enggak? kalau ngomongin masalah diusut, kayaknya dikasih duit atau gimana sih bang pasti. Oh, jadi istilahnya dapat yang- uang duka iya, dan segala kayaknya macam. gitu doang. Oke. Oh, jadi memang sudah selesai sampai di situ aja. Oke. Ini kecelakaan kan bukan beneran bener tabrak nih orang. Iya, betul. Oh, kirain gua ada hal yang kayak gitu, ternyata enggak. Oke. Jujur ceritanya cukup menguras tenaga karena gue beberapa kali dari tadi gue jadi kebayang sendiri gimana ya kehilangan teman yang kita tahu bahkan cerita hidupnya kayak gimana, beratnya seberapa. Ya pasti nggak nyangka lah dia bakal berakhir seperti itu ya. Iya, walaupun iya sih sempat lupa saya. Sebenarnya dia juga sempat sebelum kejadian mau ngebacok abangnya tuh dia sempat ada pikiran buat bunuh diri bang. Ya saya ketawain kan, ngapain begitu-gitu. Kagak udah nggak kuat mau kerja, gue mikir ya sempat kayak gitu saya juga. Ya entah itu beneran ngomong pengen beneran dilakuin atau apa ya saya juga kurang tahu. Karena kayak udah kena mental banget gitu loh. Ibaratnya bukan untungnya ya, lebih ke dia nggak ngelakuin bunuh diri lah. Iya. Karena itu juga dilarang. Terus buat teman-teman yang ada di rumah yang yang lagi nonton video ini, sekiranya kalian punya masalah, mending kalian ceritain ke teman kalian yang memang bisa dipercaya ya. Jangan dipendam sendiri dan apa ya, mudah-mudahan sih semuanya baik-baik aja lah ya. Oke, Angga, thank you. Cerita malam ini cukup fantastis dan semoga Gembul sudah tenang di alam sana. Dia sudah bisa menerima dengan kenyataan yang memang terjadi sama dia. Udah gak ada ganggu-ganggu teman-temannya lagi. Terus semoga juga keluarganya semakin bahagia lah ya. Amin. Thank you sekali lagi buat teman-teman juga yang mau cerita, boleh langsung aja DM ke Instagram kita ya, atau bisa silahkan tinggalkan komentar di YouTube kita. Dan kita akan kembali lagi di kecemasan selanjutnya. Terima kasih.